Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Saputri dengan NIM 22002209 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya tentang pengangkatan dan peningkatan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Dr. Anissa MPD dan Ibu Vivi Nildana MPD. Dalam makalah saya ada 4 subbab. Yang pertama, pengertian pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia. Kedua, pengangkatan dan penempatan pertama sebagai capek atau calon pegawai. Yang ketiga, pengangkatan dan penempatan pertama sebagai PNS. Yang keempat, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS. Baiklah, masuk kita pada materi yang pertama, yaitu pengertian pengangkatan sumber daya manusia. Pengangkatan sumber daya manusia. Proses pengangkatan merupakan lanjutan setelah melalui proses seleksi atau penyaringan dan pengumuman penerimaan yang dikeluarkan oleh panitia penerima yang ditandai dengan tanda tangan oleh pejabat berwenang, di mana pelamar menyelesaikan proses administrasi untuk diangkat menjadi pegawai atau calon pegawai atau calon pegawai negeri sipil. Bagi pegawai negeri melalui surat keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan pendidikan yang telah ditempuh oleh sang pelamar dan kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki. Ada 3 jenis pengangkatan pegawai. Yang pertama, pengangkatan pegawai sebagai calon pegawai. Calon pegawai adalah masa percobaan seseorang yang telah diterima dalam satu organisasi yang akan dijalankan selama satu tahun. Pejabat pembinaan kepegawaian pusat atau daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai calon PNS. Yang kedua, pengangkatan sebagai PNS. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya sekurang-kurang 1 tahun dan paling lama 2 tahun, yang dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Yang ketiga, pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai, dan yang mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan dengan memberikan jabatan yang lebih layak, dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi. Penempatan sumber daya manusia. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan. Kompeten yang dibutuhkan organisasi karena penempatan yang tepat dalam jabatan akan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Sulistiano dan Rosida tahun 2003 yang mengemukakan bahwa pengertian penempatan adalah penempatan suatu kebijakan yang diambil oleh pemimpin suatu instansi atau bagian personalia untuk menentukan seorang pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan pada suatu posisi atau jabatan tertentu. Menurut Sastrowidoyo tahun 2004, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan adalah faktor prestasi akademik, faktor pengalaman, faktor kesehatan, fisik atau mental, faktor sifat, faktor status perkawinan, dan faktor usia.
Materi kedua yaitu pengangkatan dan penempatan pertama sebagai capek atau calon pegawai. Pada tahap awal merupakan jenjang kepangkatan dan perjalanan karir lebih lanjut. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengangkatan diatur pada pasal 33 hingga pasal 45 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di mana pada pasal 33 disebut bahwa pelamar yang dinyatakan lulus akan diangkat dan ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian atau PPK setelah setelah mendapatkan persetujuan teknis dan mengatur nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Sebelumnya calon PNS mendapatkan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun. Masa percobaan tersebut adalah masa prajabat yang wajib dilaksanakan oleh calon PNS. Dalam pasal 36 disebutkan pengangkatan calon PNS menjadi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan, sehat jasmani dan rohani. Calon PNS memenuhi kriteria tersebut selanjutnya diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi ketiga, pengangkatan dan penempatan pertama PNS. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. PNS dapat berpindah antara jabatan pemimpin tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenaikan pangkat PNS ditentukan dari hasil penilaian kinerja PNS di bawah kewenangan pejabatan yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing yang didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Kenaikan pangkat ini kemudian disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Adapun aturan lengkap CPNS diangkat menjadi PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Kemudian juga dikembangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah 98 Tahun 2000. Adapun pasal 16 yang mengatur perihal pemberian pangkat CPNS yang diangkat menjadi PNS. Yang pertama yaitu juru muda. Bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 1A, juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 1C, pengaturan muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 2A, pengaturan muda tingkat 1 bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 2B, pengaturan bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 2C, penataan muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 3A, penataan muda tingkat 1 bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 3B, penataan bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 3C. Materi keempat yaitu kedudukan, kewajiban, dan hak PNS. Yang pertama, kedudukan PNS. Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijaksanaan publik dan pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugas, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berikut ada beberapa tugas PNS
sebagai pegawai ASN. 1. Melaksanakan kebijakan publik dan dibuat oleh pejabat membina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat, kewajiban PNS. Kewajiban PNS tertuang dalam Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2004. Pegawai ASN, PNS dan PPPK berperan sebagai perencana, pelaksanaan, pengawasan, penyelenggaraan tugas umum pemerintah pembangunan nasional melalui pelaksanaan kewajiban pelayanan publik profesional bebas dari intervensi politik serta dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga yaitu hak PNS. PNS berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan jaminan pensiun pada hari tua. Baiklah itulah materi dari makalah saya. Jika ada yang kurang, saya ucapkan maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Baca